Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini adik-adik semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk belajar. Nah, adik-adik, di video kita kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan, yaitu zat-zat yang terdapat pada makanan. Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan sistem pencernaan makanan adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88. Apa yang akan terjadi jika adik-adik tidak makan selama sehari saja? Tentu tubuh adik-adik akan lemas dan tidak berenergi. Nah, begitu penting peran makanan bagi tubuh kita. Adapun fungsi makanan adalah 1. Sebagai pembentukan dan pertumbuhan sel, sebagai sumber energi, dan juga mengganti sel-sel yang sudah rusak. Salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan nutrisi atau makanan. Manusia membutuhkan energi untuk melakukan berbagai macam aktivitas atau kegiatan. Energi tersebut diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi. Nah, makanan yang dikonsumsi tersebut mengandung nutrisi atau zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat, lemak, dan protein dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak. Sedangkan vitamin dan mineral dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, karbohidrat. Setiap molekul karbohidrat tersusun dari karbon, hidrogen, dan oksigen. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kilokalori. Terdapat 3 jenis karbohidrat, yaitu gula, pati, dan serat. Gula disebut juga sebagai karbohidrat sederhana. Contoh makanan yang mengandung gula antara lain buah-buahan, madu, dan susu. Kemudian, 2 jenis karbohidrat yang lain yaitu pati dan serat yang disebut sebagai karbohidrat kompleks. Pati dapat ditemukan di dalam umbi-umbian seperti kentang dan juga makanan yang terbuat dari biji-bijian. Kemudian serat seperti selulosa dapat ditemukan pada dinding sel tumbuhan. Makanan seperti roti gandum atau sereal, kacang-kacangan, sayuran, dan buah-buahan merupakan sumber serat yang baik. Serat yang tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan makanan manusia sehingga akan dikeluarkan sebagai feses. Jika konsumsi karbohidrat melebihi kebutuhan energi, maka akan disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Glikogen akan disimpan di hati dan otot, sedangkan lemak akan disimpan di sekitar perut, ginjal, dan bawah kulit. Kekurangan karbohidrat akan menyebabkan penyakit marasmus yang ditandai dengan badan lemah, kurus, suhu tubuh di bawah normal, dehidrasi, mata cekung, dan juga semangat belajar menurun. Yang kedua, protein.
Fungsi protein yaitu 1. Sebagai penghasil energi, 2. Untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak, dan yang ketiga, pembuat enzim dan hormon serta pembentuk antibodi atau sistem kekebalan tubuh. Sumber protein. Protein dapat berasal dari hewan dan juga tumbuhan. Bahan makanan yang mengandung protein hewani antara lain daging, ikan, telur, susu, dan keju. Kemudian, bahan makanan yang mengandung protein nabati yaitu kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lain. Kacang kedelai dapat digunakan sebagai bahan baku tempe dan juga tahu. Selama proses pencernaan, protein akan diubah menjadi pepton oleh enzim pepsin di dalam lambung. Kemudian, pepton akan diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin yang ada di dalam usus halus. Kekurangan protein akan menyebabkan penyakit kwashiorkor, di mana penyakit ini ditandai dengan perut membesar, rambut kering dan rapuh, berat dan tinggi badan tidak bertambah, dan juga terjadinya infeksi karena rusaknya kekebalan tubuh. Yang ketiga, lemak. Sumber lemak berasal dari hewan yang disebut dengan lemak hewani. Contoh, lemak daging, mentega, susu, ikan segar, telur, dan minyak ikan. Lemak yang berasal dari tumbuhan yaitu lemak nabati seperti minyak kelapa sawit, kemiri, kacang-kacangan, dan avokat. Berdasarkan struktur kimianya, dapat dikenal lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya cair pada suhu kamar. Minyak nabati serta lemak yang ditemukan dalam biji-bijian adalah lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh biasanya padat pada suhu kamar, ditemukan pada daging, susu, keju, minyak kelapa, dan minyak kelapa sawit. Lemak jenuh yang lebih dapat meningkatkan kolesterol darah yang dapat menyebabkan penyakit jantung atau stroke. Fungsi lemak yaitu 1. Sebagai cadangan energi. Yang kedua, dapat melarutkan vitamin A, D, E, dan K. Dan yang ketiga, dapat menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Selama proses pencernaan, lemak akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, yaitu asam lemak dan gliserol. Yang keempat, vitamin. Sumber vitamin terdapat pada buah-buahan seperti jeruk, stroberi, jambu biji, dan lain-lain. Fungsi vitamin sebagai pengatur fungsi tubuh dan juga dapat mencegah beberapa penyakit. Vitamin dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B dan vitamin C. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak seperti
vitamin A, D, E, dan K. Khusus vitamin D dapat terbentuk ketika kulit terkena sinar matahari karena di dalam tubuh ada provitamin D. Kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit avitaminosis. Yang kelima, mineral. Mineral merupakan nutrisi yang sedikit mengandung atom karbon. Mineral berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia dalam tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan juga pembentukan dan pemeliharaan tulang. Sumber mineral terdapat pada beberapa bahan makanan seperti telur, sayuran hijau, kedelai, daging, gandum, dan lain-lain. Yang keenam, air. Air sangat penting bagi tubuh kita, di mana air akan menjaga kelangsungan hidup. Fungsi air yaitu 1. Untuk pembentukan sel dan cairan tubuh. Yang kedua, mengatur suhu tubuh. Yang ketiga, pelarut zat-zat gizi lain dan membantu proses pencernaan makanan, pelumas, dan bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Oke adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.